Di tengah dunia yang semakin sibuk dan serba cepat, ada sebuah tempat sunyi di Swedia yang menjadi pelabuhan rohani bagi banyak orang. Heliga Hertas Kloster atau Biara Hati Kudus menjadi rumah bagi para suster Benediktin yang telah menetap di sana sejak tahun 1997. Biara ini awalnya didirikan oleh sekelompok suster evangelis sebelum akhirnya menjadi komunitas Benediktin. Bagi para suster, biara ini adalah tempat perlindungan rohani di tengah lingkungan yang sekuler, terbuka untuk siapa saja yang mencari, yang letih, dan yang rindu mendekat kepada Allah. Kami ingin membawa Yesus ke dunia seperti Maria, ujar Suster Katarina, Abdis Biara Benediktin Omberg. Ia merangkum semangat hidup komunitasnya dalam 3 hal, keheningan, keramah tamahan, dan fondasi spiritual yang mendalam. Sejarah biara ini bermula dari komunitas suster evangelis Marientochter yang berdiri di Swedia. Pada tahun 1980-an, beberapa suster mulai mendalami tradisi monastik. Proses pencarian ini membawa mereka bergabung dengan gereja Katolik pada tahun 1988 setelah hampir 10 tahun perjalanan. Kami ingin hidup dalam rekonsiliasi dan kasih. Tidak boleh ada perpecahan, tegas Suster Katarina. Pada 1997, para suster pindah ke bangunan biara baru di Heliga Hertas dengan tekad menjalani aturan Santo Benediktus. Sebelum menetap, mereka mengunjungi berbagai biara, terutama di Jerman untuk belajar langsung dari komunitas yang telah lama menjalani hidup ini. Dukungan besar datang dari sebuah biara di Gütersloh, Keuskupan Agung Paderborn, Jerman, yang hingga kini tetap menjadi mitra dekat. Kini, 14 suster berusia antara 40 hingga 85 tahun tinggal di sana. Sebagian besar berasal dari Swedia dengan 1 suster dari Polandia. Kehidupan mereka mengikuti ritme Benediktin, doa, kerja, dan kebersamaan. Tujuan mereka sederhana, mencari Allah di dalam sesama dan di dunia. Biara ini juga terbuka bagi tamu. Selama bertahun-tahun, mereka mengelola rumah keheningan yang menerima setiap orang maupun kelompok kecil, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang agama, tetapi haus akan kehidupan rohani. Banyak yang tidak tahu apa yang mereka cari, tetapi mereka menemukan sesuatu di sini yang menyentuh hati, kata Suster Katarina. Seringkali mereka berkata bahwa di sini mereka bisa beristirahat dan mendengarkan doa. Permintaan untuk menginap selalu tinggi, melebihi kapasitas. Dari 18 kamar tamu yang ada, 3 disediakan khusus untuk imam dan biarawan-biarawati. Ukuran biara sengaja dibuat kecil untuk menjaga ruang bagi percakapan pribadi dan bimbingan rohani. Sebagian besar tamu bekerja di bidang kesehatan dan pendidikan. Banyak di antara mereka yang merasa lelah dan kosong, dan disinilah mereka menemukan kesempatan untuk berbicara tentang hal-hal yang benar-benar penting. Biara Hati Kudus juga dikenal di kalangan komunitas religius internasional. Suster-suster dari Denmark, Belanda, dan negara-negara Skandinavia lainnya sering datang untuk bertukar pengalaman. Hubungan juga terjalin dengan Biara Benediktin Alexanderdorf di Jerman, membentuk jaringan rohani yang melampaui batas negara. Meski saat ini belum ada calon anggota baru, harapan tetap terjaga. Suster Katarina optimis karena minat terhadap hidup monastik masih ada di kalangan muda. Ia menutup dengan pesan sederhana, kami tidak harus melakukan hal-hal besar. Yang perlu dilakukan hanyalah hidup bersama Kristus dan memancarkan Dia melalui hidup kami. Dari Swedia, kisah para suster Benediktin di Biara Hati Kudus mengingatkan kita bahwa di tengah hiruk-pikuk dunia masih ada ruang untuk keheningan, doa, dan cinta yang sederhana yang justru mampu mengubah hati banyak orang.